Artinya lulusan dari sini kan bisa jadi sesuatu yang lebih baik dari sekedar. Ya takutnya keluar dari sini ujung-ujungnya kerja di bank. Iya, Jadi teller. betul. Ya kan? Betul. Dunia pangan itu punya input yang cukup banyak. Banyak sekali industri perunggasan tidak diisi oleh orang-orang perunggasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Sesi, bertemu kembali pada seputar vokasi podcast di sesi yang ketiga, di mana sesi podcast ini merupakan podcast yang akan menyajikan berbagai informasi terkait dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi IPB dalam kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada sesi podcast yang ketiga ini, kita akan membicarakan satu topik berkaitan dengan model kemitraan di antara Sekolah Vokasi IPB sebagai pendidikan tinggi vokasi yang akan bekerja sama dengan industri peternakan. Baik, pada sesi ketiga ini, kita akan menghadirkan narasumber Bapak Dr. Abi A.P. Dharma Putra B.Med Science, merupakan Head of Central Marketing Tri Groups, dan beliau juga merupakan Head of Tri Putra Groups, dan beliau merupakan Senior Advisor Tri Putra Pangan Indo. Dan juga saat ini beliau menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Pinsar pada periode 2019-2024. Baik, saat ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan kita sambut, kita sapa. Selamat siang Bapak. Siang Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, yang penting sehat dulu. Betul sekali Bapak, di tengah pandemi COVID-19 nih Pak. Betul. Bagaimana aktivitas Bapak saat ini Pak? Tetap harus berjuang, tetap harus normal tapi new normal, sehingga kita jaga protokol, tapi kita tetap harus ke kandang, kita harus tetap ke kantor. Baik Bapak. Jadi demi protein bangsa ya harus tetap kerja. Baik, luar biasa sekali semangat yang disampaikan oleh Pak Abi tadi, dan tentu saja kami ingin sampaikan juga bahwa podcast ketiga ini di sesi podcast Sekolah Vokasi IPB University tetap mengindahkan protokol kesehatan. Kami tetap menjaga jarak, kita tetap menggunakan masker dan juga selalu mencuci tangan. Namun untuk saat siaran ini khusus kita lepas dulu maskernya agar suara kami, saya dan juga narasumber bisa terdengar dengan jelas. Tapi kami pastikan ya Pak ya, tadi protokol kesehatan tetap kita sudah jaga. Sudah jalan. Maskernya hanya di sini. Nanti keluar dari sini kita pakai lagi. Baik Bapak, terima kasih. Baik. Tentu kita semua tahu bahwa Tri Groups merupakan salah satu perusahaan atau industri peternakan yang sangat besar di Indonesia, dan tentu saja kita ingin tahu lebih jauh tentang Tri Groups ini. Bagaimana Bapak model bisnis atau model usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh PT Tri Groups? Ya, Tri Group ini kan adalah kumpulan peternak mandiri Pak. Oh baik. Jadi sebenarnya kalau bicara perusahaan kan baru-baru ini kita jadi perusahaan. Oh baik. Sudah sejak perusahaannya berjalan 2 generasi. Baik. Dari Pak Tri Hardianto, makanya bernama Tri Group ya. Terus ada holdingnya Trigar dan Indo Inti. Mereka membawahi perusahaan-perusahaan peternak mandiri dan peternak rakyat. Dari yang kelas petani, kelas peternak kecil, sampai dengan yang kandang-kandang close house besar kita kelola di daerah Jawa Barat Pak. Oh, baik. Sementara baru di Jawa Barat. Baik. Jadi kalau dibilang besar belum lah. Yang besar-besar itu kan banyak. Oh baik Bapak. Gitu, baik. Lokasinya di mana saja Pak kalau kita ingin informasi terkait dengan peternakan kita sebenarnya dari ujung Pulau Jawa Barat ke ujungnya lagi. Jadi kita sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Lokasi area kerja kita sih secara sampai saat ini baru hanya di Jawa Barat saja. Oh, baik, Jawa Barat. Jadi Banten, Jabodetabek, Kuningan, Tasik, Bekasi, Cikampek ada. Di Banten sendiri pun ada beberapa subunit, dan di Jabodetabek juga ada beberapa subunit. Jadi cukup luas meskipun kita kumpulan peternak rakyat. Jadi sebenarnya bukan perusahaan besar, tapi perusahaan kecil-kecil ngumpul Pak. Oh baik Bapak. Tapi kami yakin akan besar nih Pak, dan amin Pak. Betul-betul doa. Baik Bapak. Ya. Dan tadi untuk memenuhi protein bangsa ya Pak ya. Harus itu. Itu harus betul. Ya. Baik. Pada saat masa pandemi seperti ini nih Pak, bagaimana bisnis atau kemudian proses bisnisnya tetap bisa dijalankan di PT Tri Group ini atau di Tri Group Putra ini Pak, yang Bapak saat ini sedang kelola? Pandemi ini pukulan bagi semua pihak. Jadi terutama dunia perunggasan ya. Dan pandemi ini terjadi adalah pukulan kesekian dari dunia perunggasan. Jadi sebenarnya bukan karena pandemi peternak mandiri menderita. Menderitanya sudah sebelum pandemi. Oh baik. Hanya makin menderita karena barang-barang susah. Baik. Ya, sebelumnya kan susahnya ya kita
sendirian, sekarang bareng-bareng susah. Yang besar susah, yang kecil susah. Oh baik. Gitu. Jadi menurut saya memang ada challenge, tapi buat kami challenge itu ya hanya naik saja levelnya, karena sebelumnya sudah cukup menantang. Baik, challenge-nya memang sangat tinggi ya Pak di industri peternakan ini begitu ya, khususnya perunggasan. Terutama setelah 2014 ya. Oh baik. Kenapa Pak? Setelah 2014 ada hal-hal? Sebelum 2014 itu kan peternak mandiri itu sangat punya tempat. Jadi industrialisasi dunia perunggasan itu belum sangat terasa. Setelah 2014 itu sangat-sangat terasa. Jadi perusahaan-perusahaan besar, adanya pemain-pemain besar masuk ke dalam dunia-dunia yang tadinya pasar becek, yang tadinya lahannya peternak mandiri seperti kami, sekarang sudah banyak pemainnya karena melihat demand-nya ya. Oh baik. Di Asia Tenggara ini demand Indonesia yang tertinggi. Meskipun secara per kapita terendah, tapi karena orangnya banyak ya jadi tertinggi. Saat ini pemainnya dari luar negeri itu banyak. Baik, gitu, baik Bapak. Baik, bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan untuk khususnya saat pandemi saat ini Pak? Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang ada begitu Pak? Kendala sebenarnya pandemi itu cukup membuat peta perunggasan nasional itu seperti dikocok ulang. Jadi seperti seleksi alam. Baik. Yang kuat, yang mampu inovasi, yang mampu efisiensi. Itu yang bertahan gitu. Dia bertahan. Baik. Yang jadi problem saat ini adalah kemampuan bertahan itu kan juga tergantung. Tergantung pemerintah, tergantung supplier, tergantung banyak pihak. Jadi cukup menantang, tapi kalau dibilang sulit, mengerikan juga karena sudah biasa. Dari lahir sudah jadi anak peternak Pak. Baik. Gitu. Baik Pak. Jadi nggak ada pilihan lain. Baik gitu. Luar biasa semangat Pak Abi dan juga bagaimana beliau menghadapi tantangan-tantangan yang ada, mampu untuk kemudian mengatasinya dengan sangat baik hingga saat ini. Ini tentu menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Tentu saja tidak hanya di bisnis atau di sektor perunggasan atau industri peternakan saja. Tentu bagi siapapun yang saat ini sedang menyimak, kita bisa mengambil bagaimana kemudian apa yang dicapai saat ini oleh Pak Abi bisa juga kita kemudian jadikan inspirasi begitu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini berkaitan dengan kita sebagai pendidikan tinggi vokasi Pak, kami di Sekolah Vokasi IPB. Memungkinkan tidak Pak dibangun semacam kemitraan atau suatu kerjasama di antara kami di pendidikan tinggi vokasi dengan industri perunggasan atau industri peternakan seperti halnya Tri Group atau Tri Group Putra ini begitu Pak? Saya harap justru bukan memungkinkan, tapi menurut kami itu menjadi keniscayaan. Karena menjadi kewajiban semua insan yang ada, baik pendidikan maupun dunia kerja atau dunia industri di sini, itu harus bahu membahu untuk bisa tetap eksis. Karena kita harus menjadi raja di negara kita sendiri. Problemnya adalah saat ini di negara kita semua orang tahu bahwa negara kita ini konsumsi ayam adalah konsumsi 70% lebih dari protein hewani yang ada di Indonesia. Dari 200 juta masyarakat Indonesia itu, anggap saja per kapita itu sekarang saat ini data BPS itu 12 kilo per kapita. Artinya itu mengkontribusi jumlah ekor dan kilo yang sangat besar. Sangat besar sekali Bapak. Sangat besar. Jadi kalau misalnya bibit-bibit tenaga kerja, bibit-bibit entrepreneur atau bibit-bibit ahli tidak diarahkan untuk bisa optimal Pak. Jadi kita harus sedikit investasi lah, investasi ilmu ya, investasi ilmu, investasi pengalaman di industri ini. Jadi harus Pak. Harus ya Pak ya. Keniscayaan Pak. Baik. Ya. Menurut Bapak Pak, model kemitraan yang seperti apa nih yang bisa dibangun di antara sekolah vokasi IPB khususnya sebagai pendidikan tinggi vokasi dengan industri perunggasan atau industri peternakan Pak? Yang pertama adalah memberikan role model kelembagaan yang pas. Karena saat ini mungkin di generasi yang dulu para peternak, anggaplah di generasi di atas kita, gitu kan, mereka belum mencetak punya langkah seperti ini. Iya betul. Nah, ini kan roadmap ini harus dibuat sehingga kalau anggaplah orang masuk semester 1 gitu kan, saya juga merasakan ingat dulu kuliah gitu kan, mereka harus sudah tahu nanti mereka lulus mau ngapain. Iya betul. Dan mereka tidak lari dari core yang mereka pelajari. Yang menyedihkan sekarang kan sarjana-sarjana peternakan, D3 peternakan tidak kerja di peternakan. Karena merasa kok nggak bisa, kok suram, kok kurang menguntungkan, kok kurang ada lapangan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita cetak. Jadi kemudahan input
tenaga kerja hebat itu yang kita butuhkan, Pak. Baik. Dunia ini sangat butuh itu. Baik, Dunia industri ini ya. Stigma di antara lulusan atau mahasiswa itu harus diubah ya, Pak. Harus dirubah. Mindsetnya harus diubah ya, Pak. Jadi kalau kita mulai dari sekarang, suatu saat mungkin entah berapa batch perguruan tinggi itu mulai dan mereka lulus, kita sudah memberikan bibit-bibit yang baik. Mereka akan punya roadmap. Oh iya, kalau saya lulus saya mau begini, saya akan begini kan gitu kan. Baik, Jadi kenapa saya lagi meeting kabur nih? Saya dapat undangan kemarin, dapat meeting kabur gitu. Karena ya buat saya 1 jam demi 1 dekade yang hebat, saya rasa layak untuk diinvestasi. Wah, terima kasih. Apresiasi kita harus berikan ke Pak Abi. Saat ini beliau menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semua untuk menyampaikan bagaimana pandangan beliau, juga pengalaman beliau untuk kemitraan khususnya pendidikan tinggi vokasi dengan industri perunggasan khususnya pada Triputra Group ini begitu ya. Betul. Nah, izin Bapak, sejauh ini apakah sudah pernah ada kerjasama atau kemitraan yang dilakukan dalam bentuk seperti apa Pak yang sudah dilakukan saat ini? Saat ini masih informal ya. Masih informal. Masih bentuk perintah kepada kepala kandang, kepada kepala pengawas lapangan, bahwa jika ada EPP masuk dipersilakan, diberikan tempat tinggal kalau perlu, diberikan akses, diberikan knowledge, dan diberikan ruang kerja. Dan itu bekerja informal masih setiap informal. hari, bahkan hari ini pun ada. Saya cek tadi sebelum kesini, ada anak IPB nggak? Ada. Tapi di kandang-kandang kita di ujung-ujung entah di mana itu. Gitu. Saya mesti cek dulu. Tapi setahu saya ada. Hampir setiap hari itu biasanya ada yang tugas akhir, ada yang di industri hilir, ada yang di mana. Saya rasa IPB memang salah satu yang terdepan ya. Gitu. Terlihat sekali. Niat dan ininya ada. Jadi mungkin kita hanya tinggal maju step forward untuk kita bisa memberikan ini menjadi formal. Iya betul, memformulasikannya begitu ya Pak ya, menjadi satu kerjasama yang nanti lebih sistematis begitu ya Pak ya, dan polanya bisa lebih terbangun dengan lebih rigid begitu ya Pak ya. Kalau peternak mandiri kalah saat ini. Ini kan kalah Pak. Kita hanya 30, bahkan nggak sampai 30% dari seluruh populasi Indonesia. Tapi dengan kita acara ini atau mungkin dengan cara-cara yang lain gitu, di generasi selanjutnya akan tumbuh Pak. Dan mungkin bisa speed. Karena kalau sudah tahu polanya, sudah tahu caranya, mereka akan punya tempat sendiri. Mereka bisa speed up juga ya Pak ya. Bisa betul. Dan kadang-kadang kan dunia perguruan tinggi kan memberikan teori yang baik, memberikan tata kelola yang baik bagaimana. Nah, know-how dan matching antara dunia asli real di lapangan dengan ini kan harus di-matchingkan. Betul. Semakin mendekat ke profesi, semakin besar peluang mereka bisa untuk berhasil berkarya. Dan berkarya begitu. Betul Bapak. Harapan Bapak nih Pak terkait dengan para mahasiswa atau lulusan, utamanya yang kemudian lulus dari program studi teknologi manajemen ternak di kami khususnya di Sekolah Vokasi IPB maupun juga di IPB di program sarjana. Bagaimana harapan Bapak terkait dengan kualifikasi yang seperti apa sih Pak yang kemudian dibutuhkan untuk menjadi para peternak mandiri tadi ataupun bergabung dengan Tri Group begitu Pak? Saya di sini bicara juga tidak hanya sebagai Tri Group tapi juga sebagai organisasi. Baik. Bahwa calon-calon peternak itu yang dicari Pak. Dan calon-calon pengusaha di hilir di ujung yang memenuhi konsumen kita yang banyak itu yang dicari. Dan mereka harus diberikan nafas semangat untuk membentuk unit atau membuka usaha yang menjadi arahnya ke peternak mandiri. Nah, yang bahaya adalah kalau kita membuat sebuah program kerja yang arahnya menjadi pekerja. Pekerja dari unit-unit yang sudah besar. Iya betul. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan karena lapangan pekerjaan itu dibentuk bukan hanya memang bisa dibentuk oleh integrasi besar, tapi juga harus dibentuk oleh peternak-peternak mandiri. Kita tahu Jabodetabek itu adalah sentra demand untuk nasional betul. Dan itu sangat besar. Betul. Jadi kebutuhan Jakarta saat ini itu sekitar 12 juta ekor per minggu Pak. Jabodetabek. Jumlah yang dan itu disuplai kurang lebih menurut data di central marketing kami lebih dari 27% datang dari wilayah lain. Kalau kita bicara 27% dari 12 juta saja itu adalah lapangan pekerjaan yang mungkin ditimbulkan. Betul. Dan anggap Malaysia saja sudah 35-37 kilo per kapita. Indonesia baru 12 kilo per kapita.
Menurut data BPS bahkan demand-nya turun karena pandemi. Karena pandemi, betul. Ya, jadi mereka yang tadinya makan daging menjadi mungkin telur, iya, betul, atau betul. dari telur mungkin berubah jadi tempe. Baik, betul, Nah, betul. ada penurunan ada itu penurunan, yang. betul. Jadi kalau ditanya pandemi terjadi ada efek penurunan pasti ada. Baik. Tapi alhamdulillahnya Indonesia ini punya sektor UKM yang besar. Baik. Dari dulu tuh cerita krisis tuh di mana-mana di seluruh dunia ada. Betul. Tapi di Indonesia tuh krisis tidak menyentuh ke masyarakat menengah ke bawah. Seperti apa tuh Pak ceritanya, boleh dong Pak, tentang UKM itu sendiri? Kenapa mereka bisa kemudian bertahan? Dan ya, UKM di peternak rakyat ini cukup unik. Mereka rata-rata punya niche market. Baik. Dan demand, memang banyak ahli menyatakan bahwa nanti pasar becek akan hancur. Tapi nyatanya sampai saat ini masih ya Pak? Iya. Betul. Dari tahun 2012 digalakkan bahwa nanti Jakarta, Indonesia, khususnya Jabodetabek tidak boleh ayam dipotong di tempat sembarangan dan lain-lain, dan pasar becek tidak ada, dibikin seperti jalur rantai dingin gitu. Itu belum bisa tercipta karena masyarakat kita itu masih suka dengan sesuatu yang fresh dan terbukti halalnya. Baik. Ya kan? Nah, ini mungkin ke depan akan ada shift dari demand. Sehingga UKM itu juga bisa mulai kerja untuk shift atau pergeseran dari demand itu. Kalau ada pergeseran dari menuju ke hilir, kalau kita tidak membentuk tenaga kerja barunya atau calon-calon orang industri perunggasan yang baru untuk berpikir kepada marketing lebih ke hilir, itu nanti akan punah. Akhirnya ujung-ujungnya mereka lulus dari sekolah vokasi industri peternakan tapi jadi penjaga toko. Iya. Itu yang repot. Iya, betul. Penjaga toko hilirnya orang-orang kan gitu. Iya, itu betul, repot sekali. Baik. Jadi ngapain D3 kalau gitu? Iya. Ngapain D1 kan? Gitu Iya, betul sekali. Lulus SMP bisa jaga toko kan. Ini yang bahaya. Iya, betul kan? sekali, Jadi Bapak. kita harus fokus kepada bagaimana mereka ini bisa jadi peternak benar-benar, peternak dan menyiapkan demand-nya menuju ke hilir. Dan mereka bisa menciptakan dipotong. lapangan pekerjaan juga ya Pak. Betul. Baik. Nah, izin Pak, saya juga mendengar ada satu istilah yang menarik nih dan disampaikan oleh Bapak di beberapa kesempatan tentang mini integrated system. Oh iya. Boleh sedikit cerita Pak tentang apa sih sebetulnya mini integrated system ini Pak? Jadi kalau kita tahu bahwa pemain besar industri di Indonesia ini adalah integrator. Baik. Jadi mereka punya anak ayam sendiri, bibit anak ayam atau grandparent, kakeknya anak ayam itu. Terus mereka bisa bikin peternakan, mereka punya pemotongan besar, mereka punya juga setelah pemotongan besar punya jalur distribusi yang baik. Dan mereka sampai ke konsumen, bahkan sampai ke restoran. Itu dilakukan oleh integrator besar. Baik. Untuk modal membuat itu saja bisa triliunan rupiah, sehingga bahkan itu pun harus ada di bursa sahamnya. Baik. Nah, apakah kita punya ruang untuk melakukan itu? Saya rasa punya. Jadi dengan menimbulkan integrator tapi mini. Baik. Jadi contohnya dia ternak 5.000 ekor, 8.000 ekor, tapi sekian persennya mereka jual ke pasar becek, ada bakulnya. Sekian persennya mereka potong, terus mereka bikin industri olahan, mereka jual, ya kan? Lalu sampai ke ujungnya mereka punya niche market sehingga mereka bisa membuat ruang lingkup jualan sendiri. Betul. Ya, jadi menciptakan ekosistem tidak sendiri, besar tapi cetak ekosistem. Betul. Tidak menggantungkan ekosistemnya. Saat ini memang yang menjadi PR besar adalah supply-nya masih tergantung. Tergantung dengan apa nih Pak? Nah, tergantung dengan pemain besar itu. Baik. Jadi saat ini kakek anak ayam itu masih didatangkan oleh pihak-pihak tertentu. Baik. Dan izinnya itu terjun hanya dengan syarat tertentu. Baik. Nah, kalau kita menjadi mini integrasi yang benar, izinnya itu mungkin syarat-syarat pemerintah bisa kita perkecil. Baik. Sehingga kita bisa mendatangkan sumber khusus semuanya. Baik Bapak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Jawaban-jawabannya sangat menarik sekali nih. Hal-hal yang sebelumnya barangkali tidak kita ketahui saat ini sudah disampaikan oleh Pak Abi. Dan setelah ini saya akan coba tanyakan lagi hal lain terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abi. Banyak hal yang masih bisa kita tanyakan. Dan selanjutnya nih Pak, peluang yang akan ditimbulkan nih Pak dari adanya kerjasama di antara sekolah vokasi IPB khususnya begitu Pak sebagai pendidikan tinggi vokasi dengan industri perunggasan. Kira-kira peluang-peluang apa saja Pak yang akan muncul nanti apabila kemudian kerjasama telah dilakukan atau dijalin begitu? Seiring dengan langkah kita menguatkan mini integrasi, itu bisa diambil konsep from farm to plate. Jadi dari kandang ke piring. Baik. Titik mana yang mau kita bermain itu bisa. Apalagi kalau ada industri yang sudah continue menyuplai tenaga
atau continue menyuplai pemainnya. Itu kan lebih mudah kita membuat yang satu ke sini kan gitu kan. Ada yang nanti bikin restoran kecil, disuplai misalnya ayamnya oleh kita. Atau ada yang bikin peternakan kecil dipanen oleh kita. Itu banyak cara. Yang paling penting adalah adanya konsistensi, adanya kerjasama, adanya penguatan di lini-lini tertentu. Kadang kita kan punya prinsip bahwa tidak bisa satu orang menjadi Superman. Iya betul banget. Superman kan cuma ada di film perlu superhero. Kolaborasi ya Pak? Ya, kolaborasi itu kuncinya. Gitu. Saya punya salah satu kata-kata dari guru saya yang saya pakai gitu. Salah satu guru saya adalah Pak Ahmad Dawami gitu. Beliau pernah bilang bahwa if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, we go together. Jadi kebersamaan itu, kolaborasi itu yang penting. Tapi bukan kemitraan, tapi kebersamaan. Nah, karena kalau kita bicara kemitraan, konotasinya sudah berbeda di perunggasan. Tapi kita bicara kebersamaan dan kolaborasi. Itu sebenarnya prinsipnya. Jadi diturunkannya bisa dari banyak hal. Bikin peternakan bersama, mungkin mahasiswa baru lulus misalnya, bingung kan? Saya masa jadi pengusaha, modalnya dari mana? Saya masa jadi pengusaha restoran, nanti saya nggak ngerti caranya, nanti saya bangkrut. Nah itu pembinaan di situ yang kita bisa. Artinya lulusan dari sini kan bisa jadi sesuatu yang lebih baik dari sekejar. Ya takutnya keluar dari sini ujung-ujungnya kerja di bank. Jadi teller. Betul. Kasihan dong kan gitu. Harus yang betul-betul linear sesuai dengan jurusannya. Jadi sehingga tidak ada distorsi input dan output. Yang saya sedih kan dunia pangan itu punya input yang cukup banyak. Banyak sekali industri perunggasan tidak diisi oleh orang-orang perunggasan. Ahli-ahli dari beberapa tempat itu rata-rata menjadi ahli, tidak menjadi praktisi. Nah, bagaimana kita membuat ahli itu menjadi praktisi? Ya itu yang menjadi challenge ke depan. Target kita itu, Pak. Target ke depan itu ya, Pak. Jadi praktisi hebat makin banyak. Ya betul. Tidak hanya sekedar ahli, tapi kemudian terjun sebagai praktisi itu jauh lebih menarik ya Bapak, dan lebih penting ya Pak. Karena gini, industri ini sudah berubah, ada shift. Gitu. Saya sering baca buku tentang shift. Shift itu ada perubahan pola kerja. Di generasi sebelumnya peternak ayam tuh bisa siapa saja. Ya kan? Mereka tetap bisa jualan dengan ilmu yang seadanya, yang penting bisa ternak. Ngerti ayamnya makan bagaimana. Makin kesini makin sulit karena genetik environment-nya semuanya udah berubah. Sehingga butuh ilmu. Sehingga makin butuh sekolah vokasi. Ilmu dasarnya kan diketahui. Nah, tapi bagaimana mereka punya channel untuk melampiaskan apa yang sudah dipelajari. Untuk men-channeling knowledge mereka, betul Pak. Untuk kemudian diaplikasikan begitu ya Pak. Baik. Nah ini sangat menarik sekali tentu saja bagi para mahasiswa yang saat ini khususnya di program studi teknologi dan manajemen ternak. Untuk kemudian bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Pak Abi menjadi tantangan tersendiri bagi rekan-rekan sekalian sebagai para mahasiswa untuk tadi kemudian bagaimana knowledge yang telah diperoleh, kemudian bagaimana praktik yang telah diperoleh selama ini bisa betul-betul nanti diterapkan sesuai dengan kepakaran atau juga kemudian kompetensinya masing-masing nanti. Tentu banyak hal tidak hanya pada sisi industri peternakan atau industri perunggasan secara khusus, namun banyak hal juga yang mampu memberikan kita motivasi dan juga inspirasi bagaimana kemudian saat ini Triputra Group juga saat ini betul-betul sedang sangat berkembang, terutama upaya yang dilakukan oleh Pak Abi ini sedang membuahkan hasil saat ini. Dan tentu kita berharap, mudah-mudahan Pak. Betul, dan tentu kita berharap bahwa ini bisa diikuti oleh para mahasiswa ataupun lulusan untuk menjadi para peternak mandiri yang berhasil begitu Bapak ya. Mudah-mudahan. Baik. Ya. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada para mahasiswa ataupun para lulusan yang juga nanti akan terjun sebagai peternak mandiri ataupun juga bekerja di sektor industri perunggasan begitu Pak? Industri perunggasan itu unik. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu mari kita melihat yang baik untuk kita bisa tahu masa depan kita seperti apa. Kenapa saya bilang melihat yang baik? Karena terkadang contoh yang ada itu bisa ada yang baik, bisa ada yang kurang baik. Betul. Kalau bilang buruk nggak bagus ya. Baik Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kita sudah tahu arah yang baik, mari kita mengutamakan diri untuk lebih berkarya untuk diri sendiri dan kelompoknya dibandingkan berkarya untuk orang lain. Menarik sekali. Nah, karena sekolah, setahu saya sekolah vokasi itu kan vokasional ya.
lebih ke arah kita tahu ekspertisnya, lebih mendalami dan lebih dekat ke dunia nyatanya. Baik. Jadi keahliannya lebih kepada skill dibandingkan teoretikal ya, gitu ya, pengetahuan ya. Betul gitu. Bapak, betul. Ini saya dengan pengetahuan saya yang minim tentang definisi Bapak, dari vokasi. Tapi betul Bapak. jika kita ingin jadi orang ahli, jadilah yang benar-benar ahli. Baik. Jangan tanggung gitu. Jangan tanggung, betul. Iya, karena betul. Contohnya kalau di dalam teknologi perunggasan punya IP 350 dianggap sudah bagus menurut teori. Ya. Di dunia nyata sekarang 350 belum punya apa-apa. Baik. Jadi kita harus berprestasi di atas rata-rata untuk bisa mendapatkan efisiensi yang baik. Jadi sekarang apa yang ada di teori itu nyatanya sudah mulai bergerak. Sudah shift. Jadi kalau vokasi itu bisa menjadi terdepan dengan bergabung dengan industri yang sudah berjalan untuk bisa mengadjust standar MISTAR target itu. Baik. Sehingga begitu lulus mereka tidak bingung loh, saya belajarnya begini. Kok di sini saya udah nggak bisa hidup? Beda begitu ya Pak. Nah, jadi disitulah butuhnya. Kita Baik. perlu berkolaborasi dan bermitra supaya yang dicetak itu benar-benar insan-insan hebat dan mereka mampu menjadi pengusaha peternakan. Baik Bapak. Nah, terakhir barangkali harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait tadi kerjasama di antara pendidikan tinggi vokasi dengan industri perunggasan, khususnya dengan Bapak di Tri Groups dan Tri Putra Groups, bagaimana Bapak? Pada dasarnya Tri Group dari sejak awal Pak Tri Hardianto juga alumni IPB baik. Sudah memberikan pesan bahwa kalau kita bekerja saja biasa itu hasilnya biasa. Baik. Jadi kalau kita bicara ada punya ekspektasi terkait kerjasama, ya saat ini tanpa apapun, tanpa secari kertas, kita sudah membuka pintu kami lebar-lebar. Baik. Jadi kita tidak ada ekspektasi apa-apa, kita lebih bersifat membuka diri. Baik. Banyak sekali alumni IPB yang sudah sukses di tempat kami. Alhamdulillah. Sudah mulai berkarya dan mereka ada yang jadi hebat di marketing, ada yang hebat di hilir, ada yang hebat di RPA, ada yang hebat di semua rata-rata alumni IPB. Baik. Dari luar juga ada, tapi kita sifatnya ekspektasi kita adalah silakan pakai apa yang sudah kita berikan. Baik. Jadi bukan kita meminta sesuatu dari IPB, kita sudah buka diri kita. Baik. Silakan datang kemanapun. Buktinya sesibuk-sibuknya kita setiap ada notifikasi IPB mau gini, ya deh gitu kan. Baik Bapak, makasih jadi banyak Pak. Terima kasih kita tidak ada ekspektasi yang cukup dalam. Kita hanya berharap sekolah vokasi punya arah yang tepat dan baik untuk para mahasiswanya di dunia perunggasan. Dan mereka tidak terdistorsi, mereka tetap di dunia perunggasan. Baik Bapak, terima kita kasih. Besarkan sama-sama. Baik Bapak, baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Abi. Tentu kami akan menyambut dengan sangat baik Pak. Tentu saja kerjasama ini semoga betul-betul akan terjalin terus dan berkelanjutan dan juga hingga waktu yang kemudian lama begitu Pak, sehingga kita bisa tumbuh berkembang bersama. Begitu. Baik. Demikian yang bisa kami sajikan pada episode yang ketiga. Banyak hal saya kira yang betul-betul bermanfaat sekali dari apa yang telah dipaparkan oleh narasumber pada sesi ketiga ini. Tidak hanya bicara mengenai industri perunggasan saja, namun bagaimana pengalaman beliau, pemahaman beliau dan juga pandangan beliau terkait juga aspek kerjasama di antara pendidikan tinggi vokasi dengan industri perunggasan. Lalu juga bagaimana motivasi kepada para mahasiswa dan lulusan untuk kemudian mencapai masa depan yang betul-betul gemilang dengan kemampuan atau kompetensi yang betul-betul sudah dia pelajari ataupun mereka pelajari sejak di bangku kuliah. Itu yang kemudian menjadi catatan sangat penting pada sesi podcast yang ketiga ini. Semoga apa yang kami sajikan bisa betul-betul memberikan inspirasi, mengedukasi rekan-rekan sekalian, sobat sesi semua yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun berada. Baik, itu saja dari kami Pak Abi. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sama-sama Pak Abi, sukses juga untuk Pak Abi dan juga Tri Putra Group dan Tri Groupsnya. Semoga terus berkembang, sukses dan terus menjadi salah satu industri peternakan besar di Indonesia. Doa vokasi kita terima dan semoga terjadi. Baik, terima Insyaallah. kasih Bapak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dukungannya untuk terselenggaranya podcast Sekolah Vokasi IPB ini. Dan demikianlah sajian sesi podcast yang ketiga di Sekolah Vokasi IPB yang telah menghadirkan narasumber Bapak Dr. Abi AP Dharma Putra, BMed Science. Beliau merupakan Head of Central Marketing
Tri Groups dan juga Head of Triputra Groups, dan juga saat ini tercatat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pinsar pada periode 2019-2024. Demikian yang dapat kami sajikan, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan kami perbincangkan dengan narasumber. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal dan kata-kata yang tidak berkenan selama berlangsungnya siaran podcast ini. Sampai bertemu kembali dan semoga rekan-rekan atau sobat sesi sekalian dalam kondisi yang sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Vokasi Kuat menguatkan Indonesia.